Halo Sobat Bima, selamat datang kembali di Bimbingan Alumni. Pada video kali ini bersama aku Kak Galuh yang akan menemani kamu untuk belajar materi TKA, yaitu fisika. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai ke soal yang pertama. Oke, Sobat Bima, sekarang kita masuk ke soal yang pertama ya. Di sini ada ambulan bergerak mendekati pengamat yang diam di pinggir jalan. Oke, jadi kita bisa ilustrasikan, ini misalkan ada pendengar atau ada pengamat. Kemudian ada ambulans ya. Jadi ambulansnya, ini ada kakak tuliskan seperti ini ya. Itu bergerak ke arah dirinya. Oke, sambil mengeluarkan suara sirene ya, sambil membunyikan sirene. Setelah melewati pengamat, ambulans bergerak menjauh. Bagaimana frekuensi sirene yang didengar oleh pengamat dibandingkan dengan frekuensi aslinya? Oke. Jadi begini ya prosesnya ya. Jadi pada saat benda, ini kita konsep dasarnya dulu, ada suatu benda yang mengalir atau yang memberikan bunyi dan benda itu diam, maka dia seperti memberikan gelombang di sini. Seperti kamu bisa bayangin nggak? Kalau misalkan kamu ada danau yang permukaannya tenang, kemudian kamu lemparkan batu ke atas permukaan danau itu. Coba, apa yang kamu lihat dari permukaan danau itu? Dia akan membentuk sebentuk riak begitu, yang semakin lama semakin membesar. Oke? Dan kalau kita masukkan lagi bola atau batu ke dalam riak itu akan ada riak kedua. Begitu seterusnya. Jadi dia ada ekspansi begitu ya. Nah, itu yang terjadi juga pada bunyi, mirip. Walaupun tidak persis ya, tapi ini mirip seperti itu. Jadi ada gelombang-gelombang bunyi di sini yang semakin lama semakin melebar. Oke, seperti itu. Kalau sumber bunyinya itu diam. Apa yang terjadi ketika sumber bunyinya itu bergerak? Oke. Misalkan dia bergerak ke kanan. Jadi pada saat peristiwa ini dia bergerak ke arah kanan, misalkan di sini ya. Oke, sambil memberikan bunyi. Jadi ada suatu gelombang baru di sini. Oke, seperti itu kira-kira ya. Dan jika gelombang itu terus membesar, kemudian sumber bunyinya terus bergerak, maka tampilan dari gelombangnya itu akan seperti ini. Ini adalah gelombang yang baru. Ini adalah gelombang yang lama. Ini adalah gelombang yang lebih lama. Oke. Oke. Jadi kita bisa lihat ya bahwa di daerah sini tuh lebih rapat. Yang berarti bahwa frekuensinya lebih tinggi. Oke, jadi itulah yang menyebabkan kenapa pada saat kita sedang berdiri di pinggir jalan, kemudian ada ambulans mendekati kita, itu suaranya itu nyaring sekali ya, frekuensinya itu tinggi sekali. Nit, gitu ya. Sampai bikin kita nengok gitu. Nah, ketahuilah bahwa karena jaraknya itu pendek di sini, maka frekuensinya tinggi. Oke, itu yang menyebabkan dalam 1 detik ada berapa gelombang yang kita terima. Kan ini begitu rapat. Kan frekuensi itu semakin tinggi, berarti dalam 1 detik ada banyak sekali gelombang ya yang kita terima. Oke? Seperti itu. Dan frekuensi yang kita dengar itu sendiri, itu lebih tinggi daripada frekuensi supirnya. Jadi ini kalau misalkan ada supir, dia dengerin si frekuensinya itu tuh nggak sekencang itu sebenarnya. Jadi misalkan ini frekuensinya, misalkan aja ya, frekuensinya itu 100. Menurut kita, itu frekuensinya 150. Pada saat mendekat ya, itu tuh frekuensi selalu sama ya. Frekuensinya sama, tetapi karena kita makin lama makin dekat dengan sumber bunyi, intensitasnya semakin tinggi, semakin semakin gede suaranya gitu ya. Tapi frekuensi tetap sama, intensitasnya yang membesar. Atau intensitas itu kayak volume suaranya makin lama makin besar. Oke. Begitu meninggalkan. Jadi ketika supir ambulans tadi meninggalkan kita ke sana, maka kita coba lihat sini. Itu lebih jauh-jauh kan ya.
maka yang kita dengar frekuensinya itu lebih rendah daripada frekuensi yang sebenarnya. Jadi setelah ambulans itu lewat, frekuensi yang kita dengar mungkin itu sekitar 70 Hz. Bisa aja gitu ya. Oke, itu secara teorinya. Jadi kita lihat ya di sini jawabannya, bagaimana frekuensi sirene yang didengar oleh pengamat dibandingkan dengan frekuensi aslinya. Apakah selalu lebih tinggi dari frekuensi asli? Enggak ya. Yang benar itu lebih tinggi, habis itu merendah. Lebih tinggi, yang C berarti ya, lebih tinggi saat mendekat, kemudian lebih rendah saat menjauh. Oke, jadi soal nomor 1 ini jawabannya adalah C ya. Baik Sobat Bima, sekarang kita masuk ke soal nomor 2 ya. Dua logam A dan B memiliki massa yang sama. Kalor jenis logam A 2 kali lebih besar dari kalor jenis logam B. Apa sih yang dimaksud dengan kalor jenis itu? Coba deh, kalau kita periksa satuannya ya, itu satuannya adalah, misalkan nih, kalor jenis logam A misalkan aja nih, 200 Joule per kilogram derajat Celcius. Apa maknanya nih? Jadi gini ya, kalau kita punya 1 kilogram logam A, kalau kita punya logam A 1 kilogram, terus kita menginginkan temperatur dari A ini naik 1 derajat Celcius, ya, naik 1 derajat Celcius. Nah, kita butuh berapa Joule? Jadi kalau di sini 200, ya udah berarti ternyata kita butuh 200 Joule. Ngerti ya? Kalor jenis itu maksudnya kayak gitu ya. Jadi, dalam pikiran kita dapat menyimpulkan bahwa kalau kalor jenisnya besar, berarti dia malas untuk suhunya naik. Susah untuk menaikkan suhunya. Kalau dia besar, karena untuk benda 1 kilogram, mau naik 1 derajat Celcius aja, dia butuh energi gede banget. Permintaannya gede banget. Itu maknanya. Sebaliknya, kalau kalor jenisnya itu kecil, berarti dia gampang banget naik tuh ya. Suhunya gampang naik. Oke? Kalau misalkan kalor jenis logam A 2 kali lebih besar dari kalor jenis logam B, berarti kita tahu bahwa logam A ini kurang sensitif terhadap heat ya. Suhunya itu nggak begitu mudah naik dibandingkan logam B. Keduanya dipanaskan dengan jumlah kalor yang sama. Nah, dalam benak kita udah pasti nih, manakah pernyataan yang paling tepat? Ya pasti kenaikan suhu dari logam B itu lebih tinggi ya. Nah, tapi seberapa besar? Oke, sekarang kita main rumus ya. Jadi ada rumus bahwa Q sama dengan MC delta T. Delta T, T-nya itu suhu ya, perubahan suhu yang terjadi. Nah, terus kita lagi mau menganalisis kenaikan suhunya nih. Ya, kalau dari opsi-opsinya tuh, kita lagi bicara tentang kenaikan suhu. Jadi kenaikan suhu itu sebagai variabel output. Karena sedang mau kita analisis. Jadi delta T-nya sendirian, Q dibagi MC. Oke. Nah, kalau misalkan heat-nya sama, ya, jumlah kalornya sama, atau tetap, massanya juga tetap. Artinya, kalau C-nya itu dibuat setengah dari sebelumnya, ya, misalnya kita awalnya dari A nih ya, atau kita buat gini aja deh, ini CA ya. Nah gitu. Terus kita bandingkan ya, antara CA sama CB. Atau ya seperti ini, delta TB berarti Q dibagi M dikali CB, ya kan? Tapi CB-nya kita ganti, atau CB tetap kita buat seperti ini, tapi si A-nya kita ganti dengan 2 CB. Kita ganti dengan 2 kali CB. Habis itu kita coba bagi, ya, persamaan atas dibagi persamaan yang bawah. Maka jadinya, delta TA banding delta TB itu sama dengan, ini Q-nya dicoret ya. M-nya juga dicoret. Nah, ini CB-nya ke atas, 2 CB-nya ke bawah, di bawah. Nah, ini bisa kita coret. Oke? Jadi kita bisa melihat di sini bahwa kita kali silang ya, 2 delta TA sama dengan delta TB. Gitu ya.
Jadi kenaikan logam A itu adalah setengah dari kenaikan suhu logam B. Ya, sebenarnya logikanya bisa kita pikir begini ya, delta TA itu pasti lebih kecil daripada delta TB. Nah, lihat dari opsi yang ada, yang lebih kecil itu maksudnya adalah yang setengah. Gitu ya. Itu kalau mau cepat sih. Tapi kalau untuk cara matematisnya itu seperti ini ya. Jadi untuk soal 2 ini, jawabannya adalah B. Oke, Sobat Bima, setelah kita bahas soal tadi, kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Jadi di sini ada sebuah mesin Carnot memiliki efisiensi 40% saat beroperasi antara reservoir suhu tinggi T1 dan reservoir suhu rendah 300 Kelvin. Apalagi nih, mesin Carnot. Apa sih sebenarnya mesin Carnot itu ya? Jadi mesin Carnot itu adalah suatu mesin yang cenderung ideal gitu ya. Jadi dia tuh secara termodinamika, efisiensinya internalnya dia itu 100%. Gitu. Jadi tidak ada energi yang banyak yang hilang. Kalau mesin-mesin kan masih banyak hilang ya. Tapi kalau mesin Carnot itu termasuk mesin di atas kertas yang cenderung paling bagus di dunia ya. Nah, apa sih yang digagas oleh mesin Carnot? Jadi begini, kalau kita punya dua bagian ya, bagian panas dan bagian dingin, itu pasti ada energi kan ya. Kan kita tahu energi itu tidak mungkin musnah. Terus kita berpikir dong, kenapa ada bagian energi yang panas, ya, terus menjadi energi dingin? Kan berarti ketika suatu gas itu mengalir, pasti kan ada energi yang hilang, ya kan? Atau terkonversi gitu ya. Jadi gambarnya gini, ini adalah suatu tempat yang panas. Oke, ini ada gas di sini ya. Kemudian gas tersebut mengalir ke satu sistem, di sini tuh dingin. Tentu kita bertanya, kemana energinya? Ternyata sebagian energinya itu ada yang pergi ke kanan untuk melakukan kerja. Oke, untuk masuk atau yang disebut sebagai kerja atau work, ya. Oke. Nah, di dalam mesin Carnot itu di sini key in ya, simbolnya ini key out. Ini work itu W ya. Jadi, kita pakai konsep kekalan energi, bahwa key in itu pasti sama dengan akumulasi work ditambah key out. Pasti sama. Oke. Nah, karena work itu adalah key in dikurangi key out, maka kita bisa merumuskan hal berbeda dalam efisiensi. Apa itu? Jadi, efisiensi itu rumusnya adalah work, ya, energi yang bisa dikonsumsi dibagi energi yang masuk key in. Oke? Jadi, work itu adalah key in dikurangi key out. Key in dikurangi key out. Dibagi key in. Maka, key in dibagi key in itu adalah 1. Min key out dibagi key in. Nah, barulah kita masuk ke perbedaan mesin Carnot dan mesin biasa ya, non Carnot gitu ya. Dalam mesin Carnot, perbandingan key out dan key in itu sama dengan suhu, perbandingan suhunya ternyata. Jadi 1 min T out itu yang T dingin dikurangi T yang in itu yang panas ya. Ternyata begitu. Jadi ini untuk penyederhanaan aja sih ya. Jadi, kita masukkan ke sini, jika rumus ini ya, konsepnya ini, mesin Carnot itu efisiensinya 40%. Jadi, 40% sama dengan 1 min T1-nya. T1-nya itu kita taruh di bawah, suhu rendahnya itu 300 Kelvin. Gitu ya. Nah, bisa nggak sih kita cari berapa T1-nya? Bisa lah ya, kita cari nih. Oke, sekarang kita coba cari T1-nya berapa di sini. Jadi 30 atau 300 dibagi T1 pindah ke ruas kiri. 1 dikurangi 40% atau 1 dikurangi 0,4 ya, yaitu 0,6.
0,6, 0,6 itu 60 per 100. Ini kita bisa coret. Jadi 5. Oke, jadi T1 adalah 500. Itu adalah suhu awal ya, 500 Kelvin. Itu pada saat awal. Nah sekarang kondisinya, efisiensinya naik. Jadi ada permintaan gitu, tolong dong efisiensinya dinaikin. Apa yang harus dilakukan terhadap suhu reservoir tinggi T1? Jadi asumsi kita adalah T2-nya tetap. Oke. Logikanya gini ya, kalau dari rumus ini ya, kalau saya mau menaikkan ini, maka ini harus apa? Kan berarti pengurangnya itu harus kecil. Kan supaya pengurangnya kecil, ini harus besar. Gitu. Jadi T1-nya harus besar ya. Jadi seperti apa? Kita coba langsung aja masukkan di sini ya. Jadi 40%-nya diganti 60% sekarang. Sama dengan 1 min 300 per T1. Berarti 300 per T1 itu adalah 1 minus 60%. Atau 1 minus 0,6 itu 40% atau 40 per 100. Oke, ini coret. Oke, sekarang 30 bagi 2, 15. Ini 2. Ini coret lagi. 5 ya. Sekarang kali silang, berarti T1 sama dengan 15 kali 50. Itu 750. Oke. Jadi kesimpulannya, T1 dinaikkan menjadi 750 Kelvin. Ya. Jadi jawabannya B. Oke, Sobat Bima, kita mari lanjutkan ke soal 4 ya. Dua muatan identik plus Q diletakkan pada jarak 2R. Kita gambar dulu. Ini plus Q besar ya. Oke, kayak gini. Terus jaraknya 2R. Sebuah muatan uji plus Q diletakkan tepat di tengah-tengah kedua muatan tersebut. Oke, jadi kita taruh di sini. Muatan positif nih ya. Apa yang terjadi pada muatan plus Q tersebut? Ya, gini ya. Jadi konsepnya, ketika kita bicara tentang hubungan dua partikel yang bermuatan, itu tuh pasti ada gaya ya. Kalau misalkan dia sejenis, maka terjadi gaya tolak. Oke. Jadi karena kita sedang mengamati yang hitam, maka kita asumsikan yang merah itu diam aja, yang mungkin bisa bergerak tuh yang hitam, ya. Jadi dia akan ada gaya ke arah sana, menjauh. Besarnya F. Besar F itu rumusnya adalah Q besar kali Q. Ya, jadi muatan dari kedua benda yang terlibat dibagi jaraknya. Jaraknya itu kan setengah dari 2R itu adalah R ya. Dikuadratin. Oke, seperti ini rumusnya. Kemudian bagaimana hubungan antara hitam tengah dengan kanan merah? Nah, ini muatannya sama juga ya kan. Jadi F-nya bakal ke sana. Kita sebut ini F1, ini F2 ya. F2 itu berarti K kali Q kecil kali Q besar dibagi jaraknya. Ini jaraknya sama-sama R ya. Dikuadratin. Jadi nggak ada bedanya F1 dengan F2. Kalau tidak ada bedanya, berarti sigma F-nya 0. Atau gaya ke kanan sama dengan gaya ke kiri. Jadi muatan plus Q akan tetap diam. Ya. Tetap diam karena resultan gaya yang bekerja padanya adalah 0. Jadi jawabannya adalah C ya. Gimana Sobat Bima dari video barusan? Mudah-mudahan bikin kamu semakin paham ya dengan fisika. Intinya gini, kalau kamu mau paham dengan fisika, kamu harus memahami konsepnya dengan baik dan latihan soal yang banyak. Kalau kamu punya ide untuk video-video pembelajaran selanjutnya, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi biar kamu tidak ketinggalan video pembelajaran lainnya. Bimbingan alumni, yakin bisa, pasti bisa.